Jadi sifat huruf yang pertama adalah asliyah. Yang kedua aridhah. Apa sifat asliyah itu? Yaitu sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Jadi sifat asliyah huruf. Sama kan kita manusia sama itu. Mungkin kita mempunyai adik, punya kakak, kita keluar dari makhraj yang sama, dari rahim yang sama. Namun ternyata karakter kita antara kakak dengan adik berbeda. Sama seperti hanya sifatul huruf. Gitu ya. Namun ada sifat yang melekat antara kakak dengan adik, sifatnya kita sama. Nah, itu namanya sifat asliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Bada'tu bi bismillahi fil liqa'i awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala wa itratihi thumma as-sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi mubbala wa thallathu anna alhamdulillahi da'iman wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamul ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga pagi hari ini dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini di dalam pembahasan makhraj dan sifatul huruf, yang kita merujuk kepada suatu nazam, yaitu manzumah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf bin Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah Tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian daurah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita sudah selesai membahas makhrijul huruf. Makhrijul huruf itu membahas terkait dengan aina tuntok, di mana huruf itu berada. Sekarang kita membahas terkait dengan sifatul huruf. Sifatul huruf itu bagaimana cara membaca suatu huruf. Sifatul huruf. Ya. Kita membahas sifat huruf hijaiyah. Pembahasan hari ini seharusnya dibahas pada pertemuan yang lalu Bapak ya, gitu ya. Karena faktor pembahasan makhraj cukup banyak, maka hari ini baru kita masuk pada pembahasan sifatul huruf. Tapi bagi yang punya buku silahkan dibuka. Di halaman 210. Bagi yang punya buku silahkan dibuka di halaman 210.
Pembahasan kita terkait dengan apa itu definisi sifatul huruf. Apa itu sifatul huruf? Maka Syekh Mandil bin Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan dalam kitabnya Minahul Hibad fil Makharij wa Sifat, beliau mengatakan yang dimaksud dengan sifatul huruf adalah as-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin famayyizah. Apa yang dimaksud dengan sifatul huruf yaitu al-kaifiyatul mumayyizah. Bagaimana tata cara untuk membedakan suatu huruf pada makhrajnya. Coba dalam pembahasan makharijul huruf, yang satu makhraj dengan huruf to siapa saja Bapak? Yang satu makhraj dengan huruf to. Dal, terus ta. Pertanyaannya gini. Dari pembahasan makhraj kemarin itu berapa hurufkah yang dia sendirian di makhrajnya? Dari pembahasan makharijul huruf yang telah kita selesaikan, pertanyaannya adalah berapa hurufkah yang dia sendirian di makhrajnya, nggak ada temennya gitu. Contohnya gini, contohnya qaf. Qaf itu di makhrajnya dia punya teman atau tidak? Oh, enggak. Qaf dengan kaf beda makhraj. Meskipun sama-sama di aqsal halq, aqsal lisan. Sama-sama di pangkal lidah. Qaf dia sendirian. Yang dia tidak sendirian contohnya tadi huruf to. To itu di dalam makhrajnya dia tidak sendirian. Dia bersama dengan huruf dal terus ta. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala mengatakan wat-ta'u wad-dalu wa ta min wa min ulya tsanaya. Artinya huruf ta, dal dan huruf ta itu dia tidak sendirian di makhraj. Dia punya teman yaitu dal dan huruf ta. Kemudian huruf shad sendirian atau tidak? Tidak. Dia bertemu dengan dia bersama dengan huruf zai dan huruf sin. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala mengatakan was-safiru mustakin minhu wa min fawqis tsanaya sufla. Nah, kan gitu ya. Pertanyaan yang belum dijawab adalah berapa hurufkah dari pembahasan makharijul huruf yang dia sendirian di makhraj? Apa saja? Qaf, kaf, lam, nun, ra, apa? Dad, fa, terus ada lagi? Sudah. Berapa jumlahnya? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita urutkan berdasarkan makhraj, maka pertama huruf qaf. Qaf sendirian itu. Terus kaf. Terus lam, nun, ra, dad, kemudian fa. Makanya itu Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Samanudi dalam kitabnya At-Tuhfah As-Samanudiyah fi Tajwidil Kalimatil Qur'aniyah, beliau mengatakan dif nariq qalak mufradatun. Dif nariq qalak mufradatun. Yuk, dif nariq qalak. 1, 2, 3. Dif nariq qalak. Dif nariq qalak mufradatun. Jadi ada huruf-huruf yang dia mufradah. Dia sendirian di dalam makhrajnya, dia tidak punya teman gitu. Siapa saja itu? Dif nariq qalak. Dad, terus fa, kemudian nun, ra, qaf, lam dan huruf kaf. Yuk, dif nariq qalak
Difna riqqalak. Oke. Ada berapa jumlahnya? 7 huruf. Jadi 7 huruf ini dia membujang gitu ya. Dia sendirian di dalam makhrajnya, tidak punya teman. Selain daripada 7 huruf ini, maka dia musytarikah fil makhraj. Dia itu bersekutu atau berkoalisi di dalam satu makhraj. Huruf to, dal, ta. Apalagi? Shad, zai, sin. Apalagi? Dha. Temannya dha siapa? Dal. Terus dha, dal, tha. Naam. Temannya huruf ba. Ba, mim, waw. Naam. Temannya hamzah. Ha. Temannya ain. Ha. Temannya ghain. Kha. Artinya huruf-huruf itu dia al-musytarikah fil makhraj. Dia berkoalisi di dalam satu makhraj. Sementara huruf-huruf 7 ini apa saja itu? Dif, nariq, qalak. Huruf dhad, huruf fa, huruf nun, huruf ra, huruf qaf, huruf lam dan huruf kaf dia mufradatun fil makhraj. Dia sendirian di dalam makhrajnya. Paham sampai sini Pak ya? Nah, yang kita bicarakan adalah bagaimana cara membedakan huruf-huruf yang dia al-musytarikah fil makhraj, yang dia berkoalisi di dalam satu makhraj. Contohnya huruf to, dal, ta. Dia ini keluar dari satu makhraj. Makhrajnya dari mana? To, dal, ta. Makhrajnya di tarful lisan ma'a. Ini bukan ujian loh ya, buka buku aja. Tarful lisan ma'a usuli ats-tsanaya al-ulya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri depan bagian atas. Sekarang huruf to, dal, ta dia keluar dari satu makhraj. Bagaimana cara membedakannya? Maka dibedakan dari apanya? Sifat hurufnya. Jadi untuk membedakan huruf-huruf yang dia al-musytarikah fil makhraj, untuk membedakan huruf-huruf yang dia keluar dari satu makhraj, maka caranya adalah membahas sifat hurufnya. Makanya tadi Syekh Mandil bin Muhammad bin Abdullah Al-Faqih beliau mengatakan as-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin famayyizah. Yang dimaksud dengan sifatul huruf adalah al-kaifiyatul mumayyizah, yaitu bagaimana cara membedakan lil harfi 'inda makhrajin. Membedakan apa itu? Huruf pada makhrajnya. Yuk kita lakukan yuk. As-sifatul kaifiyatul mumayyizah. Kita iramakan. 1, 2, 3. As-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin famayyizah. 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 Ulangi lagi. As-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin. As-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin famayyizah.
as-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin famayyizah as-sifatul kaifiyatul mumayyizah lil harfi 'inda makhrajin famayyizah. Jadi yang dimaksud dengan sifatul huruf adalah al-kaifiyatul mumayyizah, yaitu tata cara untuk membedakan. Membedakan apa itu? Lil harfi, membedakan huruf. Inda makhrajin, pada makhrajnya. Ada huruf to, ada huruf ta, ada huruf dal. Ada huruf hamzah, temannya siapa? Ha. Apa yang membedakan antara huruf hamzah dengan huruf ha? Oh, sifat-sifatnya. Apa yang membedakan antara huruf ghain dengan huruf kha? Apa bedanya? Sifat hurufnya, gitu ya. Jadi kalau kita menemukan ada huruf-huruf yang keluar dari satu makhraj seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka untuk membedakannya adalah dengan cara mengeluarkan sifat-sifat hurufnya. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Paham ya insyaallah ya. Oke, selesai tentang definisi sifatul huruf. Yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan apa faedah untuk belajar sifatul huruf. Jadi kita mau belajar sifatul huruf itu fungsinya untuk apa? Gitu ya. Makanya itu Al-Imam Ibrahim bin Ali Asy-Syihata As-Samannudi, beliau mengatakan di dalam nazamnya Mawazinul Adab fit Tajwidi wal Waqfi wal Ibtida. Beliau mengatakan di dalam gubahan syairnya, kata beliau, fungsi belajar, faedah belajar tentang sifatul huruf adalah mayyiz biha, hassin bihal hurufa, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Ya. Jadi yang akan kita bahas adalah faedah belajar sifat huruf. Apa kata beliau? Mayyiz biha, hassin bihal hurufa, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha, hassin bihal hurufa, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Yuk, mayyiz biha. 1, 2, 3. Mayyiz biha, hassin bihal hurufa, hassin bihal hurufa, wa'rif biha, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Kita iramakan. 1, 2, 3. Mayyiz biha, hassin bihal hurufa, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha, hassin bihal hurufa, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha, hassin bihal hurufa, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Faedah kita belajar sifatul huruf yang pertama adalah mayyiz biha. Yang kedua, hassin bihal hurufa. Yang ketiga, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Jadi faedah kita belajar sifatul huruf yang pertama adalah mayyiz biha. Apa itu? Nanti insyaallah kita bahas. Yang kedua, hassin bihal hurufa.
Yang ketiga, wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Oke. Faedah kita belajar sifatul huruf, silahkan lihat di bait ke-44 yang ditulis oleh Al-Imam Ibrahim bin Ali bin Ali Syihat As-Samanudi. Beliau mengatakan faedah kita belajar sifatul huruf yang pertama adalah mayyiz biha. Apa mayyiz biha? Untuk membedakan huruf-huruf yang dia keluar dari satu makhraj. Huruf-huruf yang keluar dari satu makhraj. Contohnya huruf apa? Huruf hamzah. Huruf hamzah. Hamzah punya teman dalam satu makhraj, yaitu huruf ha. Apa yang membedakan antara huruf hamzah dengan huruf ha? Sifat hurufnya. Oh, si hamzah dari segi udara dia punya sifat jahr. Udaranya tertahan. Sementara huruf ha dia mempunyai sifat, ada yang tahu sifat hams. Apa sifat hams? Udaranya mengalir. Oh, huruf hamzah dengan huruf ha dari segi makhraj dia satu makhraj, keluarnya dari tempat yang sama. Untuk membedakan antara huruf hamzah dengan huruf ha adalah sifat hurufnya. Makanya itu tadi Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Samanudi mengatakan faedah yang pertama ketika kita ingin belajar sifatul huruf adalah mayyiz biha. Apa mayyiz biha? Membedakan huruf yang keluar dari satu makhraj. Faedah yang pertama kita belajar sifatul huruf adalah mayyiz biha. Apa tadi mayyiz biha? Membedakan huruf yang keluar dari satu makhraj. Pokoknya huruf-huruf yang dia al-mustarikah fil makhraj, huruf-huruf yang keluar dari satu makhraj, untuk membedakannya adalah dengan cara dikeluarkan sifatul hurufnya. Yang kedua, hassin bihal hurufa. Yang kedua adalah hassin bihal hurufa, yaitu untuk apa? Tahsinu lafdil huruf al-mukhtalifah fil makhraj. Untuk memperindah pengucapan huruf yang berbeda makhraj. Jadi kalau ada huruf-huruf yang dia secara makhraj berbeda, contohnya huruf fa dengan huruf sin, untuk memperindah cara bacanya dengan cara apa? Mengeluarkan sifatul hurufnya. Jadi faedah yang kedua adalah hassin biha, memperindah pengucapan huruf yang berbeda makhraj. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Samanudi mengatakan wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Untuk mengetahui huruf-huruf yang kuat dengan huruf-huruf yang lemah. Jadi faedah yang ketiga adalah wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Untuk mengetahui huruf-huruf yang kuat dengan huruf-huruf yang lemah. Jadi ada huruf-huruf yang kuat. Kaedahnya Bapak Ibu sekalian, kapan suatu huruf itu dikatakan huruf yang kuat? Ketika suatu huruf berkumpul sifat-sifat kuat. Jadi kalau ada huruf ini contohnya huruf to itu. Coba yang pernah belajar sifatul huruf. Pertama huruf to dia mempunyai sifat jahar atau hamas? Jahar. Jahar itu kuat atau tidak? Kuat. Kemudian yang kedua dari segi suara, dia rakhawah, syiddah atau tawassut? Syiddah. Syiddah itu kuat atau tidak? Kuat. Kemudian dari segi pangkal lidahnya, naik atau turun? Naik. Pangkal lidah bisa ditaikin coba. Berarti dia kuat atau lemah? Kuat. Jadi apa? Ketika suatu huruf berkumpul sifat-sifat kuat, maka huruf tersebut adalah huruf yang kuat. Tapi kalau suatu huruf itu berkumpul sifat-sifat yang lemah, maka huruf tersebut adalah huruf yang lemah.
Kalau sudah sifat hurufnya dia adalah huruf yang lemah, maka mudah untuk diidghamkan. Sama kan seperti manusia. Kalau manusia punya sifat-sifat yang lemah itu, maka manusia tersebut adalah manusia yang lemah. Mudah dipengaruhi atau tidak, Bapak? Mudah gitu. Jadi kalau orang yang lemah punya sifat yang lemah, maka dia adalah orang yang lemah. Maka dia mudah untuk dihasut, mudah untuk dipengaruhi. Gitu. Sama seperti halnya huruf. Huruf itu kalau berkumpul sifat-sifat lemah, maka dia adalah huruf yang lemah. Karena dia adalah huruf yang lemah, maka mudah untuk diidgham. Jadi kalau huruf lemah itu mudah untuk dimasukkan ke huruf yang lain. Nah, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Jadi fungsi faedah kita belajar sifatul huruf yang pertama adalah mayyiz biha. 1 2 3. Mayyiz biha. Hassin bihal hurufa wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha. Hassin bihal hurufa wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Ya, kita iramakan yuk. 1 2 3. Mayyiz biha hassin bihal hurufa wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha hassin bihal hurufa wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha hassin bihal hurufa wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Mayyiz biha hassin bihal hurufa wa'rif bihal qawiyya wad dha'ifa. Naam. Definisi sifatul huruf sudah, faedah sifatul huruf sudah. Yang akan kita bahas sekarang adalah terkait dengan pembagian sifat huruf. Jadi sifatul huruf secara umum terbagi menjadi 2. Ada sifat asliyah, ada sifat aridhah. Sifatul huruf, karakter suatu huruf secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah asliyah. Apa namanya? Yang kedua aridhah. Jadi sifat huruf yang pertama adalah asliyah. Yang kedua aridhah. Apa sifat asliyah itu? Yaitu sifat yang senantiasa melekat pada huruf. Jadi sifat asliyah huruf. Sama kan kita manusia sama itu. Mungkin kita mempunyai adik, punya kakak, kita keluar dari makhraj yang sama, dari rahim yang sama, gitu ya. Namun ternyata karakter kita antara kakak dengan adik berbeda. Sama seperti hanya sifatul huruf, gitu ya. Namun ada sifat yang melekat antara kakak dengan adik, sifatnya kita sama. Nah, itu namanya sifat asliyah. Sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf. Jadi sifat itu tidak mungkin bisa dihilangkan gitu. Jadi sifat yang tidak bisa dihilangkan, yang dia senantiasa melekat pada suatu huruf dalam semua kondisi. Huruf itu Bapak Ibu sekalian kondisinya berapa? Huruf itu kondisinya berapa? Cuma 2. Apa itu? Berharokat atau sukun. Jadi tidak ada namanya huruf yang dia double gitu. Contohnya huruf fa. Kondisinya dia sukun dan berharokat, gak bisa.
Atau kondisinya huruf fa, dia tidak sukun dan tidak berharokat, nggak mungkin. Jadi kondisi suatu huruf itu cuma dua. Apa saja? Kalau nggak berharokat, maka huruf tersebut pasti sukun. Ingat, kondisi suatu huruf itu cuma dua. Kalau tidak berharokat, ya dia sukun. Sama seperti halnya Bapak Ibu sekalian, kondisinya kan cuma dua kan? Kalau tidak diam, ya bergerak. Ini kan Bapak dari tadi diem mulu kan itu ya. No, ada yang gerak kan? No. Ada yang gerak gitu. Artinya sama kondisi kita kok. Ada kondisi yang kita diem-diem saja, ini cicing-cicing baik kan itu ya. Ada yang dia bergerak. Kalau dia tidak bergerak dan dia tidak diam, ya dia mati kan gitu ya. Sama halnya seperti huruf. Nah, ada sifat namanya sifat apa tadi? Asliyah. Sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf dalam semua kondisi, baik dalam keadaan berharokat ataupun dalam keadaan sukun. Maka sifat yang seperti ini namanya sifat asliyah. Ada yang kedua namanya sifat aridhah. Apa sifat aridhah? Sifat yang kondisional. Ada sifat aridhah, sifat yang kondisional. Kadang dia ada, kadang dia tidak ada. Kadang dia nampak, kadang dia tidak nampak. Ada juga karakter kita gitu. Karakter kita itu kadang-kadang punya sifat aridhah. Pas ketika kondisi teman kita sedang bahagia, kita sering nongol. Tapi ketika kita sedang bokek-bokeknya, teman kita ninggalin kita. Ada kayak gitu ya, sama gitu. Nah, manusia-manusia seperti ini berarti dia punya sifat aridhah. Analoginya seperti itu. Gitu. Jadilah teman yang dalam kondisi apapun teman kita senantiasa menyertai. Oh gitu dong gitu ya. Pas sedang bokek-bokeknya ngilang aja ini orang kan gitu ya. Tapi pas kita sedang banyak jajanan dia nongol. Nah, sifat-sifat seperti ini namanya sifat aridhah, sifat yang kondisional. Contohnya dalam sifat aridhah gini Bapak Ibu. Ini huruf apa ini? Huruf ro. Ro itu tebal atau tipis? Tergantung. Kalau dia berharokat fathah, tebal. Ketika berharokat dhammah, tebal. Tapi ketika dia berharokat kasroh, oh tipis. Artinya huruf ro itu tidak dalam semua kondisi dia tebal. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Contoh lagi, huruf nun sukun atau tanwin. Huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hamzah, dia dibaca izhar. Apakah ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba dibaca izhar? Tidak. Dibaca apa dia? Iqlab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dia dibaca ikhfa. Artinya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf setelahnya itu tidak semuanya dibaca idhar, tidak semuanya dibaca iqlab, tidak semuanya dibaca ikhfa. Namun kadang dia dibaca idhar, kadang dibaca iqlab, kadang dibaca ikhfa, dan kadang dia dibaca idgham. Tergantung siapa? Bertemu dengan siapa dia. Jadi huruf nun itu dia dibaca apa? Tergantung temannya. Sama halnya kita itu kan sama kan? Tergantung siapa teman kita. Maka Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini qalili. Manusia itu tergantung siapa teman mainnya. Kalau temannya orang-orang bejat ya bejat juga lama-lama. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi siapa teman kita? Maka Nabi SAW memberikan analogi. Kalau kita punya teman dia adalah penjual minyak wangi, maka dia ikut wanginya. Tapi kalau teman kita itu adalah tukang besi, maka kena bau besinya juga. Kan gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala
dini khalili. Manusia itu tergantung siapa teman mainnya. Sama halnya itu huruf nun, kadang dia izhar ketika bertemu dengan siapa? Hamzah, terus ha, terus ain, ha, ghain, kha. Pertanyaannya, ketika ada nun sukun bertemu dengan 6 huruf ini, kenapa dibaca izhar? Tabaudul makhraj. Makhrajnya jauh. Nun ada di mana nun? Ujung. Ujung mana ini? Ujung lidah. Sementara hamzah tadi ada di pangkal. Pangkal mana? Tenggorokan. Ujung lidah mana, Pak? Ini ujung lidah nih. Nah. Sementara huruf hamzah dan huruf ha ada di mana? Pangkal tenggorokan. Dari segi makhraj jauh atau dekat? Jauh. Bagi orang Arab, ketika ada al-harfanil multaqiyan, ada 2 huruf yang bertemu, sementara dia LDR-an gitu, dia jauh, maka harus dibaca izhar, harus dibaca jelas. Gitu ya. Jadi kalau ada 2 huruf dia itu saling berjauhan makhraj, maka harus dibaca jelas. Tapi kalau ada huruf yang dia berdekatan secara makhraj, maka harus dibaca idgham. Gitu. Tapi kalau dia tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, maka dibaca ikhfa. Punya analogi gitu ya. Gitu ya. Nah, izhar, iqlab, ikhfa, idgham ini namanya sifat aridhah. Sifat yang kondisional. Ada berapa jumlahnya? Ada 11. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Sifatul huruf terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama sifat asliyah, yang kedua sifat aridhah. Apa sifat asliyah? Sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf. Mau dia berharokat, mau dia sukun, maka sifat itu senantiasa menyertai. Gitu. Kemudian apa? Ada sifat aridhah, sifat yang kondisional. Kadang dia nampak, kadang tidak nampak. Kadang dia hadir, kadang tidak hadir. Kan ada di antara kita ini. Gitu. Ada yang punya sifat aridhah, kadang nongol, kadang tidak. Kemarin Bapak nggak ada ya? Gitu. Ada yang punya sifat aridhah, gitu ya. Oke, paham dari sini ya? Ya. Kemudian sifat asliyah sekarang. Kita bahas sifat asliyah. Sifat asliyah itu terbagi menjadi 2. Sifat asliyah terbagi menjadi 2. Apa itu? Laha diddun. Laha diddun dengan la diddalaha. Jadi sifat asliyah, sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf, gitu ya. Yang pertama adalah laha diddun. Apa laha diddun? Sifat yang punya lawan kata. Lawan katanya naik apa? Turun. Lawan katanya renggang, rekat. Lawan katanya mengalir, tertahan. Sama halnya sifat. Sifat itu ada udara. Ada udaranya mengalir, lawannya apa? Udaranya tertahan. Ada suaranya mengalir, ada suaranya tertahan. Coba contohnya gini, huruf sin. Huruf sin coba. Coba sekarang baca huruf sin sukunkan. Contoh bas gitu ya. Yuk. Kira-kira ini suaranya mengalir gak nih? Bas gitu. 1, 2, 3. Bas. Suaranya mengalir tidak? Mengalir. Apakah dari 29 huruf ini semuanya suaranya mengalir? Oh tidak. Contohnya huruf hamzah. Ya huruf hamzah, ba gitu ya.
Kita alirkan suaranya. 1, 2, 3. Nggak bisa dia. Nggak bisa dialirkan. Artinya tidak semua huruf dia mengalir. Ada huruf-huruf yang dia suaranya tertahan. Artinya dari kesimpulannya tadi apa? Ada sifat yang dia laha diddun. Dia itu sifatnya punya lawan kata. Udara mengalir, lawannya udara tertahan. Suara mengalir, lawannya suara tertahan. Pangkal lidah naik, lawannya pangkal lidah turun. Lidah renggang, lawannya rekat. Huruf mudah, lawannya huruf sulit. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Berapa jumlah huruf yang dia laha diddun? Berapa sifatul huruf yang dia punya lawan kata? Kan gitu. Jumlahnya ada 11. Ada 11 sifat yang dia masuk dalam kategori laha diddun, sifat yang punya lawan kata. Berapa jumlahnya? 11. Dari 11 sifatul huruf ini terkategorikan menjadi 5 kategori. Oke, dari 11 sifat itu terkategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama terkait dengan udara, yang kedua terkait dengan suara, yang ketiga terkait dengan naik atau turun, yang keempat terkait dengan rekat atau renggang, yang kelima terkait dengan susah atau mudah. Jadi sifat asliyah yang laha diddun, yang mempunyai lawan kata, sifatnya ada 11. Oke, sifatnya ada 11. Ada jahr, ada hams, ada syiddah, ada raqawah, ada isti'la, istifal, dan lain-lain. Intinya ada 11. Dari 11 sifat itu terkategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama terkait dengan udara, 2 suara, 3 naik atau turun, 4 rekat atau renggang, 5 susah atau mudah. Ulangi, yang pertama udara, suara, naik atau turun, rekat atau renggang, susah atau mudah. Ulangi lagi, udara, suara, naik atau turun, rekat atau renggang, susah atau mudah. Pertama udara. Udaranya apa ini udara? Udaranya mengalir atau tertahan. Jadi yang terkait dengan udara, ini kan kita membahas terkait dengan sifat yang punya lawan kata itu. Ada udara mengalir, lawannya udara tertahan. Yang kedua, ada suara. Suara apa ini? Suara mengalir atau suara tertahan. Yang ketiga, terkait dengan naik atau turun. Naik atau turunnya apa ini? Naik atau turunnya? Oh, bukan lidah. Pangkal lidah. Oh, kalau lidah gimana ceritanya nih? Ya. Pangkal lidahnya. Naik atau turunnya pangkal lidah. Jadi ada huruf ini yang ketika dilafadzkan itu pangkal lidahnya naik. Ada yang pangkal lidahnya tidak naik. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Yang keempat terkait dengan rekat atau renggang. Rekat atau renggangnya apa ini? Lidah dengan langit-langit mulut bagian atas. Contohnya gini, yuk baca huruf hamzah berharokat fathah. 1, 2, 3. A. 1, 2, 3. Sekarang huruf ba. Sambil membayangkan. Ketika membaca huruf tersebut, lidah dengan langit-langit mulut rekat atau renggang? Ba. Yuk 1, 2, 3. Ba.
Lidah dengan langit-langit mulut kira-kira renggang atau rekat? Renggang. Sekarang membaca huruf dhad. Yuk, do. 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 Rekat atau renggang? Rekat. Lidah dengan langit-langit mulut rekat. Kalau huruf dhad dia renggang, lo, mo, nggak enak suaranya. Pasti dia renggang. Itu yang insya Allah akan kita bahas. Yang kelima, susah atau mudah. Apa ini? Susah atau mudahnya apa? Pengucapan huruf. Ya, gitu. Jadi ada 11 sifat yang punya lawan kata yang terkategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama terkait dengan udara. Udaranya kenapa ini? Ada udara mengalir, ada udara tertahan. Yang kedua terkait dengan suara. Suara apa ini? Suara tertahan dan suara mengalir. Yang ketiga terkait dengan naik atau turun. Naik atau turunnya apa? Pangkal lidah. Yang keempat terkait dengan rekat atau renggang. Rekat renggangnya apa ini? Lidah dengan langit-langit mulut bagian atas. Yang terakhir yang kelima terkait dengan susah atau mudahnya pengucapan huruf. Kayak gitu ya. Ya. Kita bagi-bagi dulu ya, tidak kita bahas satu persatu. Yang kita bahas tadi adalah sifat yang mempunyai lawan kata, atau kita istilahkan dengan laha diddun. Apa namanya? Laha diddun. Yang kedua, sifat yang la diddalaha. La diddalaha. Apa sifat la diddalaha? Sifat yang tidak punya lawan kata. Contoh gini, huruf qalqalah ada berapa, Pak? Huruf-huruf yang mantul 5. Apa saja itu? Baju di toko pasti. Sekarang kita mengenal ada huruf qalqalah yang sering kita kemudian memberikan singkatan baju di toko. Pertanyaannya, apakah selain huruf ba, jim, dal, to, qaf punya lawan? Qalqalah punya lawan nggak? Nggak punya. Pokoknya selain daripada 5 huruf ini, maka dia tidak punya sifat apapun. Karena kita hanya membahas sifat qalqalah. Berarti sisanya ada berapa? 24 huruf. 24 huruf itu tidak punya lawan. Ya, qalqalah itu nggak punya lawan. Berarti selain daripada 5 huruf tersebut tidak punya sifat apapun. Gitu. Karena yang punya sifat qalqalah cuma 5 huruf. Iya, itulah yang akan kita bahas. La diddalah, sifat yang tidak punya lawan kata. Sifat yang tidak punya lawan kata ada berapa? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan dipetakan ya. Bagi antum yang nggak punya buku, silahkan dipetakan. Jadi sifat yang tidak punya lawan kata ada berapa? 9. Apa saja itu? Yang pernah belajar sifat? Sifat sofir. Yang kedua sifat qalqalah. Yang ketiga sifat, wah, kelihatannya harus dibuka bukunya nih. Coba, ada di halaman berapa coba? Ada di halaman, silahkan lihat di 218. 219 membahas terkait dengan sifat yang laha diddun, sifat yang punya lawan kata. Di halaman 219 itu berbicara tentang sifat yang la diddalaha, sifat yang tidak punya lawan kata. Jumlahnya ada berapa? Ada 9. Apa saja? Sofir, qalqalah,
lin, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, khafa, dan gunnah. Intinya ada berapa sifat yang tidak punya lawan kata? Ada 9 sifat. Yuk kita simpulkan. Sifat huruf, ada berapa sifatul huruf tadi? Ada 2. Ada sifat asliyah. Sifat asliyah terbagi menjadi 2. Apa saja? Yang punya lawan kata dengan yang tidak punya lawan kata. Yang punya lawan kata jumlahnya ada berapa sifat? 11. Yang tidak punya lawan kata 9. Berarti kesimpulannya, belajar sifat asliyah huruf itu belajar berapa sifat? 20 sifat. Sementara tadi sifat aridhah. Sifat aridhah jumlahnya ada berapa? 11. Sifat asliyah ada 20. Sifat aridhah ada berapa? 11. Berarti kesimpulannya, belajar sifatul huruf itu belajar berapa sifat? 31 sifat. Ya, seperti hanya memahami perempuan itu kan panjang urusannya ya. Sampai buku itu tebelnya luar biasa. Sama halnya memahami sifatul huruf, banyak sifatnya. Ya. Memahami perempuan juga harus memahami sifat-sifat perempuan, sifatnya banyak gitu ya. Nah, tolong difahami. Ya. Oke, kesimpulan terakhir. Sifatul huruf. Belajar sifatul huruf berarti belajar berapa sifat? 31 sifat. Dari 31 sifat itu 20 sifat itu masuk pada sifat asliyah, 11-nya masuk pada sifat aridhah. Dari 20 sifat itu terbagi menjadi 2. Ada sifat yang punya lawan kata, jumlahnya ada 11. Kemudian ada sifat yang la diddalaha, yang tidak punya lawan kata, jumlahnya ada 9. Gitu ya, itu kesimpulannya. Oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang mau diskusi dulu? Ada yang mau nanya terkait dengan sifatul huruf sebelum kita masuk ke huruf-hurufnya nanti? Ya, kalau enggak kita lanjutkan dulu. Kita masuk pada sifat yang punya lawan kata. Kita fokus kepada sifat yang punya lawan kata, yang laha diddun. Kalau di buku saya silahkan dilihat di halaman, saya carikan dulu sebentar. (240). Silahkan dilihat di halaman 240. Halaman 240 ya. Sifat yang punya lawan kata. Sifat yang punya lawan kata. Sifat yang punya lawan kata tadi terbagi menjadi berapa kategori? Berapa? 5. Pertama terkait dengan udara, 2 suara, yang ketiga naik atau turun, yang keempat rekat atau renggang, kemudian yang kelima susah atau mudah. Yang terkait dengan udara ada sifat namanya sifat jahr. 1, 2, 3. Jahr punya lawan hams. Yuk, jahr, hams, jahr, hams. Apa itu jahr? Udara
tahan. Saya akan definisikan secara umum dulu ya. Yang terkait dengan udara ada sifat jahar. Apa jahar? Udara tertahan. Lawannya hams. Berarti hams itu adalah udara mengalir. Oke, yang pertama apa namanya? Jahar. Yuk 1, 2, 3. Jahar. Jahar. Lawannya hams. Kemudian yang kedua terkait dengan suara ada sifat namanya rokhawah. 1, 2, 3. Rokhawah. Rokhawah. Lawannya syiddah. Syiddah. Antara rokhawah dengan syiddah ada namanya bainiyah. Yuk, rokhawah. Rokhawah. Syiddah. Syiddah. Bainiyah. Bainiyah. Apa rokhawah? Suara mengalir. Lawannya syiddah. Berarti syiddah apa? Suara tertahan. Antara rokhawah dengan syiddah ada namanya sifat bainiyah. Apa bainiyah? Pertengahan. Maksudnya apa sifat pertengahan? Suaranya tidak terlalu mengalir dan suaranya tidak terlalu tertahan. Saya ulangi ya. Sifat yang terkait dengan suara ada namanya sifat apa yang pertama? Apa rokhawah? Suara mengalir. Lawannya syiddah. Apa itu syiddah? Suara tertahan. Antara rokhawah dengan syiddah ada namanya sifat bainiyah. Bainiyah itu sifat pertengahan. Berarti apa? Suara tidak terlalu mengalir dan suara tidak terlalu tertahan. Namanya sifat apa itu? Bainiyah. Nah. Kemudian yang terkait dengan naik atau turun. Naik atau turunnya apa ini? Pangkal lidah. Ada namanya istifal. Yuk, istifal. Istifal. Lawannya isti'la. Isti'la. Istifal. Isti'la. Ini yang akan kita bahas. Ini adalah sifat yang terkait dengan pangkal lidah. Apa yang disebut dengan istifal? Pangkal lidah. Apa ini? Istifal? Pernah kita bahas dalam makhraj tuh. Ada sufla atau istifal. Apa? Turun. Isti'la, pangkal lidah naik. Jadi ada huruf-huruf yang ketika diucapkan gitu pangkal lidahnya nggak naik. Tapi ada yang ketika dilafazkan pangkal lidahnya naik. Yang pangkal lidahnya naik namanya isti'la. Yang pangkal lidahnya turun istifal. Ya. Yuk. Apa jahar? Ya, apa jahar? Tertahan apanya nih? Udara. Apa hams?
Pastikan sebut udara atau suara nih, karena yang mengalir itu ada dua nih, ada suara ada udara. Apa hams? Udara mengalir. Isti'la, pangkal lidah naik. Syiddah, suara tertahan. Ya. Yo. Lanjut yang kelima, yang keempat, terkait dengan rekat atau renggang. Yo, rekat atau renggangnya apa ini? Lidah dengan apa? Langit mulut bagian atas. Jadi huruf itu ketika diucapkan itu yang perlu kita bayangin adalah antara lidah dengan langit mulut ini rekat atau renggang. Itu yang kita bahas. Ada yang disebut dengan infitah. Yuk, infitah. Infitah. Ada namanya itbaq. Itbaq. Infitah. Infitah. Itbaq. Apa infitah? Infitah dari kata fataha. Apa? Kalau ada infitah, apa infitah? Terbuka, atau dengan istilah kita renggang. Infitah kita istilahkan dengan renggang. Renggangnya apa? Lidah dengan langit mulut bagian atas. Punya lawan namanya itbaq. Berarti itbaq itu apa? Rekat. Rekatnya apa? Lidah dengan langit mulut bagian atas. Ingat, infitah. Infitah itu apa? Renggangnya. Renggangnya apa? Lidah dengan langit mulut bagian atas. Itbaq, rekat. Rekatnya apa? Lidah dengan langit mulut bagian atas. Sifat yang terakhir pada sifat yang punya lawan kata. Ada sifat yang susah, ada sifat yang mudah. Susah atau mudahnya apa ini? Pengucapan huruf. Ada huruf-huruf yang mudah untuk diucapkan. Namanya idlaq. Yuk, idlaq. 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 Lawannya ismat. Yuk. Ismat. Ya. Apa yang dimaksud dengan idlaq? Idlaq itu mudahnya. Mudahnya apa? Pengucapan huruf. Punya lawan namanya ismat. Berarti ismat itu adalah susah. Susahnya apa? Susahnya pengucapan huruf. Mudah atau susahnya di sini menurut perspektif orang Arab. Ya, bukan perspektif kita loh ya. Jadi bagi orang Arab itu ada huruf-huruf yang mudah untuk diucapkan, ada bagi mereka itu huruf-huruf yang susah untuk diucapkan. Huruf yang mudah diucapkan, itu ada 6. Dari 29 huruf yang mudah bagi orang Arab berapa? 6. Berarti yang susah 23. Ternyata orang Arab saja 23 huruf itu susah untuk diucapkan. Gitu ya. Jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Inilah pembahasan terkait dengan sifat laha diddun. Sifat laha diddun. Kita simpulkan, sifat yang laha diddun, sifat yang punya lawan kata, jumlahnya ada berapa semuanya? 11. Yo, 11 itu apa saja yo? Urutkan. Jahr. Terus hams. Kemudian raqawah,
bainiyah syiddah. Kemudian istifal, isti'la. Kemudian infitah. Kemudian itbaq. Kemudian idlaq. Kemudian ismat. Ulangi lagi, 11 sifat lahadiddun yang punya lawan kata. Yang pertama jahr, kemudian hams, kemudian rakhawah, bainiyah, syiddah, kemudian istifal, isti'la, infitah, itbaq, kemudian idlaq dan ismat. Dari 11 sifat huruf ini terkategorikan menjadi 5 kategori. Apa itu? Udara. Udaranya apa? Mengalir atau tertahan. Yang kedua, suara. Suaranya kenapa? Mengalir atau tertahan. Yang ketiga kategorinya naik atau turun. Naik atau turunnya apa ini? Pangkal lidah. Yang keempat terkait dengan rekat atau renggang. Rekat renggangnya apa ini? Lidah dengan langit mulut bagian atas. Yang kelima terkait dengan susah atau mudah. Susahnya mudahnya apa ini? Pengucapan huruf. Inilah pembahasan sifat asliyah yang punya lawan kata. Jumlahnya ada 11, terkategorikan menjadi 5. Udara, suara, naik turun, rekat renggang, dan susah mudah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini. Ada yang mau diskusi? Tafadhol. Kita selesaikan sampai sini ya. Kalau kita bahas satu-satu waktu tidak memungkinkan ya. Baik, monggo, tafadhol. Ada yang mau nanya? Ada yang mau menyanggah? Tafadholu. Bisa dipahami? Monggo. Kalau tadi contoh udara ya tertahan, kalau yang suara seperti apa contohnya? Suara. Udara dengan suara. Ya, suara. Sekarang gini, apa bedanya udara dengan suara? Apa bedanya udara dengan suara? Ini kok ada udara mengalir, ada suara mengalir. Bedanya apa? Kalau udara itu memang dia keluarnya secara tabiatnya itu mengalir dia. Nggak usah dipaksa itu. Kalau memang dia punya sifat mengalir, pasti dia mengalir. Jadi udara itu memang tabiatnya dia mengalir. Tapi kalau suara dia harus secara paksaan, harus disengaja. Contohnya gini. Contohnya huruf A. Contohnya huruf fa gitu ya. Huruf fa. Untuk mengetahui suatu huruf itu keluar dari mana dan dia punya sifat apa saja, maka kaidahnya harus taskinul huruf. Taskinul huruf. Apa taskinul huruf? Sukunkan hurufnya. Contohnya huruf fa nih, dia keluar dari mana, dia sifatnya apa saja, maka sukunkan. Tapi karena lagi-lagi bahasa Arab itu tidak mungkin bisa dimulai dengan sukun. Kaidahnya apa? Al-Arabi la yabda'u bis-sawakin wa la yantahi bil mutaharrikat. Huruf fa tidak mungkin bisa disukunkan di awal, maka butuh volunteer. Contohnya huruf ba. Ya, huruf fa kita sukunkan. Kita pinjem huruf ba di awal. Yuk, baf. 1 2 3. Baf. Nggak usah dipaksa coba. Huruf fa coba. Huruf fa silahkan diucapkan, tapi jangan dipaksa. Baf. Mengalir apa enggak? Ngalir dia. Nggak usah dipaksa kok. Tapi kalau suara butuh disengaja. Baf. 1 2 3. Baf. Contoh gini, contoh ketika kita membaca basmalah. Bismi. 1 2 3. Bismi.
Kalau ada yang membaca gini, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, yang tidak sempurna udara atau suaranya? Saya ulangi ya. Harusnya ketika membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tapi kalau ada yang membaca Bismillah, Bismillah, kira-kira ini yang tidak sempurna, aliran udara atau aliran suara? Aliran suara. Ada lagi kalau anak-anak TPA itu, TPA, TPQ gitu, atau anak TK, sering saya dengar itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sudah mau selesai mau pulang itu, setelah membaca kafaratul majlis gitu, subhanallah, kafaratul majlis, terakhir diucapkan alhamdulillah. Bacaannya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tidak sempurna apa namanya? Aliran suaranya. Jadi yang dimaksud dengan udara mengalir itu secara tabiat huruf tersebut memang dia punya sifat ngalir, nggak usah dipaksa. Bis, huruf sin ya, huruf sin. Yuk sin sukunkan yuk. Bas 1 2 3. Nggak usah dipaksa. Bas. Mau nggak dipaksa pun pasti dia ngalir kok. Tapi kalau suara butuh apa? Butuh paksaan secara sengaja. Bas 1 2 3. Bismi. Kalau ada yang baca bismi, berarti yang tidak sempurna suaranya. Contoh lagi huruf kaf. Yuk, bak. Huruf kaf ini dari segi udara, coba yang pernah belajar sifatul huruf, udaranya apa? Mengalir. Coba, ini biasanya kalau sudah huruf kaf ini pada bingung nih. Udara mengalir, suara tertahan. Ini maksudnya apa ini? Ini huruf kaf, udaranya minta ngalir, tapi suara tertahan. Yuk, bak. Bak. Itu ak. Itu namanya udara mengalir. Namun dia suaranya tertahan. Coba saja kalau huruf kaf udaranya dialirkan, suaranya dialirkan, coba. Bisa nggak? 1 2 3. Bak. Enak nggak? Nggak enak. Huruf ta coba. Udaranya dialirkan, suaranya dialirkan. Bak. Enak nggak? Nggak enak. Makanya itu huruf kaf dan huruf ta itu mintanya apa? Udaranya mengalir, namun suaranya tertahan. Gimana cara bacanya? Ditahan dulu suaranya. Bak, bak, bak. Baru kemudian udaranya dialirkan. Ak, bak, bak. 1 2 3. Bak, bak, bat, bat, bak. Caranya gimana? Tahan dulu suaranya, baru kemudian alirkan udaranya. Kesimpulannya, udara itu memang huruf tersebut tabiatnya memang mengalir. Nggak usah ditahan aja, nggak usah dipaksa, dia ngalir. Tapi kalau suara butuh dipaksa, butuh disengaja. Gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ya, tafadhol. Apa itu? Huruf nun, kenapa? Kalau huruf nun iya. Makhraj atau sifat nih? Sifat. Huruf nun. Nun nanti sifatnya ada 6. Jadi ya, saya simpulkan dulu. Simpulan lagi. Kan ada sifat yang terkait dengan udara, suara, naik turun, dekat renggang, susah mudah. Kesimpulannya apa, Pak? Setiap huruf itu minimal punya 5 sifat.
Sifatnya terkait dengan apa? Udara, suara, naik turun, angkat renggang, susah mudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, minimal itu sifat huruf punya sifat 5. Sebagian punya 6. Sebagian punya 7. Siapa 7 ini? Huruf Ro. Ro itu adalah satu-satunya huruf yang punya sifat 7. Nah, tadi menjawab pertanyaan Bapak, huruf Nun sifatnya berapa? Sifatnya 6. Apa saja itu? Sifat yang punya lawan kata ada 5. Sifat yang tidak punya lawan kata 1. Sifat apa itu yang punya tahu? Gunnah. Gunnah itu sifat yang muhassinah, sifat penghias saja. Ingat tadi faedah kita belajar sifatul huruf yang pertama apa? Mayyiz biha. Mayyiz biha itu sifat mumayyizah. Sifat mumayyizah itu sifat ini, sifat yang punya lawan kata. Tapi ada sifat yang tujuan yang kedua selain mayyiz biha apa? Hassin biha. Untuk memperindah saja. Apa itu? Gunnah. Gunnah itu sifat muhassinah, sifat penghias saja. Makanya itu kalau imam-imam kalau sudah bertemu dengan huruf-huruf gunnah sukanya kelamaan gitu. Contoh ketika ingin baca inna, innalladzina kafaru, gitu. Kenapa? Indah dia, semakin lama semakin indah gitu. Jadi gunnah itu sifat apa? Penghias. Karena dia sifat penghias kadang-kadang nggak dipakai gitu kan. Kadang-kadang ini coba aja TPA itu ya. Kalau kita lihat TPA ada anak-anak, bukan hanya TPA saja, mungkin di antara kita kan gitu ya. Ada huruf nun yang bertasdid tidak ditahan. Kenapa? Karena dia hanya sifat penghias. Namun sifat penghias ini masih sifat asliyah, harus tetap dijaga. Gitu ya. Bapak kan punya istri, bercolek nggak wajib Pak. Tapi kalau dia bercolek, indahnya luar biasa. Hanya bisa difahami bagi orang-orang yang sudah nikah. Ini para bujang-bujang bayangin aja. Ya. Jadi gitu ya, wanita itu kalau sudah berhias, wah luar biasa. Tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Apalagi kalau kita gajinya pas-pasan, skincare baru mahal. Gih, monggo. Ya, sifat pertengahan. Sifat pertengahan itu gini. Saya sering mengatakan yang kita istilahkan dengan bainiyah Pak ya. Bainiyah. Pokoknya kalau segala sesuatu di pertengahan itu hati-hati. Gitu. Hati-hati Pak. Kadang bainiyah tadi, dulu saya tulis di sini dulu. Ya. Yang ditanyakan Bapak bainiyah ya. Sifat pertengahan. Kalau rokhawah apa? Mengalir. Syiddah tertahan. Yang ditanyakan Bapak adalah sifat bainiyah. Dimanapun kaidahnya, kalau ada di pertengahan hati-hati. Hati-hati. Huruf-huruf bainiyah itu lin Umar. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Artinya apa? Suara huruf lam, nun, ain, mim, ro ini suaranya tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Ya, tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Lagi-lagi hati-hati. Hati-hati apa? Jangan sampai bainiyah ini terjerumus kepada rokhawah. Kenapa? 5 huruf bainiyah ini 4-nya punya embrio rokhawah. Punya embrio rokhawah. Contohnya lam. Yuk, huruf lam. Yuk kita baca bal gitu ya. Kira-kira ini huruf lam ini bisa kita alirkan nggak sampai nafas kita habis? 1, 2, 3. Bal. Huruf nun ban 1, 2, 3 ban. Huruf mim bam. Huruf ro bar
Bisa dialirkan kan? Hati-hati. Jangan sampai 4 huruf ini terlalu mengalir. Yang dimauin 4 huruf ini adalah dia pertengahan. Dia tetap mengalir namun juga ditahan. Contohnya bal, 1 2 3. Ban, ban, ban. Ada aliran? Yang dilarang adalah ban. Berarti kalau kita membaca ban, ini huruf nun punya sifat apa ini? Rokho. Wah. Tapi kalau ban, ban, berarti ini si nun ini punya sifat apa? Syiddah. Yang dimauin oleh huruf nun adalah bainiyah. Tetap mengalir tapi tidak terlalu mengalir. Ban. Contohnya Rabbil alamin. 1 2 3. Min. Makanya hati-hati huruf nun, karena dia itu sifat pertengahan kadang-kadang terlalu mengalir. Biasanya para imam-imam ini kalau sudah ngimami gitu ya, apalagi kalau mic-nya enak gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh, gitu. Terlalu mengalir. Hati-hati kepada huruf-huruf bainiyah. Jangan sampai terjerumus ke raqabah. Satunya apa ini? Ain. Ain ini lebih cenderung ke syiddah. Maka kadang-kadang membaca huruf ain dengan huruf hamzah tertukar. Rabbil alamin dibaca Rabbil alamin. Kenapa? Huruf ain itu punya embrio syiddah. Dia tetap mengalir. Ain, au, ba, ba, ba. Nah, dia punya aliran, namun alirannya secukupnya. Itu yang dimaksud dengan bainiyah. Nanti insya Allah akan kita bahas secara rinci di pembahasan bainiyah nanti insya Allah. Ya. Ada 5. 4-nya punya embrio rokhawah. Maksudnya apa? Hati-hati terjerumus ke rokhawah. 1-nya huruf ain, dia punya embrio syiddah. Jangan sampai dia ketahan seperti hanya huruf hamzah. Ya, gitu. Kalau sifat untuk suara dan udara pada saat pembacaan suratul misalnya An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, pada saat kita akhir ayat itu harus kita lengkapi dengan pertama berarti udara jelas karena sin ya. Dan udara mengalir, suara mengalir. Betul. Nah, kalau itu secara bersamaan kita membacanya itu memang harus lengkap udara dan suara, berarti nas. Berarti harus lengkap dua itu ya, bersamaan. Jadi kalau ada udara dengan suara yang dia mengalir, maka dia secara bersamaan. Tapi kalau contohnya tadi huruf kaf dan huruf ta. Ini kan mintanya apa tadi? Udara mengalir, namun minta lagi suara tertahan. Ini nggak bisa disatuin. Harus ada yang didahulukan, harus ada diakhirkan. Mana yang didahulukan? Di mana-mana itu yang kuat dengan yang lemah, mana yang dahulu? Kalau ada yang kuat dengan lemah, yang didahulukan siapa? Yang kuat. Komandan itu di depan. Yang kuat depan. Wah, ini pikirannya orang kita kali ya. Komandan di belakang di kantor gitu ya. Kalau ada yang kuat dengan yang lemah, maka yang kuat tuh di depan. Sama halnya suara tertahan. Ini bahasa tajwidnya apa? Syiddah. Kalau udara mengalir, hamis. Makanya itu Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah beliau mengatakan wara'i syiddatan. Ini para santri sampai mana nih hafalannya nih? Wara'i syiddatan bikafin wabita. Huruf kaf dengan huruf ta itu wara'i syiddatan, jaga sifat syiddahnya. Maka yang didahulukan mana? Syiddahnya dulu, yang kuat dulu. Yuk, bak.
Tapi kan didahulukan yang kuat baru kemudian yang mengalir. Bak. Kalau di slow emotion kan bak. Ak. Ditahan dulu suaranya bak baru kemudian udara ngalir. Ak. Yuk bak. 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 Bat. Bat. Nah, itu lagi-lagi tidak bisa dibaca secara bersamaan. Ada yang didahulukan yaitu suara tertahannya, yang diakhirkan adalah udara mengalirnya. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wara'i syiddatan bikafin wabita. Ya, gitu ya. Ada lagi mau nanya? Monggo. Kalau ada huruf yang bertumpuk shad tapi di atasnya ada huruf sin, itu bagaimana bunyinya? Oh, ini dah keluar dari pembahasan tajwid ini. Ya, ini Bapak membahas terkait dengan konsekuensi. Ya, ini sebagai peringatan buat kita. Ini saya sering memperingatkan bagi kawan-kawan yang setoran sama saya. Saya tidak mau dikatakan sebagai kadzibur riwayah. Saya tidak mau dijadikan sebagai pendusta dalam riwayah. Maksudnya apa? Saya tidak punya ijazah sanad yang mad jaiz munfasilnya dengan 2 harokat. Kan kita kalau sering mendengar itu imam-imam di Masjidil Haram, coba saja mad jaiz munfasilnya rata-rata 2. Kan gitu ya. Rata-rata 2. Mad jaiz 2 dengan mad jaiz 4 itu bukan pilihan yang tidak punya konsekuensi. Mad jaiz itu punya konsekuensi hukum. Maka jangan main-main dengan mad jaiz. Jangan sembarangan pakai mad jaiz. Karena mad jaiz itu punya konsekuensi hukum. Apa konsekuensinya hukum yang Bapak tanyakan tadi? Pertama, itu ada di surat Al-Baqarah. Yang kedua ada di surat Al-A'raf. Yang ketiga ada di surat At-Tur. Kemudian yang keempat ada di surat Al-Ghasyiyah. Kayak gitu ya. Karena yang Bapak tanyakan adalah ada huruf yang tertumpuk dengan bahasa Bapak tadi. Tertumpuk maksudnya apa? Secara rosem, secara kerangka tertulis, secara tertulisnya di dalam Al-Qur'an, tertulisnya shad atau tertulisnya sin? Shad. Tertulisnya shad. Contohnya di surat Al-Baqarah ada wa yab sutu. Wa yab sutu. Ini tertulisnya shad atau tertulisnya sin? Shad. Di surat Al-A'raf ada bas totan. Atur ada al musaytirun. Kemudian Al-Ghasyiyah bimusaytir. Bimusaytirin. Saya ulangi lagi. Tertulisnya itu tertulisnya sin atau tertulisnya shad? Shad. Semua tulisnya shad. Hanya 4 ini saja Pak ya. Di dalam Al-Qur'an cuma 4. Tapi di atasnya atau di bawahnya, tergantung mushafnya itu, ada sin di atas shad. Nah, kayak gini ya. Ya, nih kayak gini nih. Ini tertulisnya shad. Kok di atasnya atau di bawahnya ada sin kecil? Ini sebenarnya dibaca sin atau dibaca shad? Ayo. Dibaca sin atau dibaca shad? Tergantung mad jaiznya. Tergantungnya mad jaiz. Maka jangan sembarangan pakai mad jaiz. Oke. Tergantung mad jaiz. Kalau mad jaiznya 4 harokat. Nah, ini 4 harokat itu bacaan kita loh ya. Maka ini dibaca sin 2 cara shad. Rumusnya adalah sin 2 cara shad. Maksudnya apa? Wa yabsutu dibaca sin. Bastoh dibaca sin. Wajib dibaca sin, tidak boleh dibaca shad. Kemudian di surat At-Tur boleh dibaca shad. Al-musaytirun, ini sebagai muqaddam adaan. Kemudian boleh dibaca sin.
musaytirun. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah ini dibaca shad, bi musaytir. Jadi rumusnya apa? Sin dua cara shad. Asalkan mad jaiznya 4 harokat. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sering dengar Syekh Sudes, Syekh Surem atau para imam-imam Masjidil Haram itu rata-rata 2 harokat. Maka konsekuensi hukumnya adalah ini dibaca shad, sin, shad. Ini dibaca apa? Wayab sutu pakai shad. Ini dibaca bastoh pakai apa? Shad. Ini dibaca al-musaytirun pakai sin. Ini dibaca bi musaytir dipakai shad. Ketika apa? Mad jaiz munfasilnya 2 harokat. Jadi yang bisa jawab dari pertanyaan Bapak itu sebenarnya 4 kata ini bastoh, wayab sutu, al-musaytirun, bi musaytir dibaca apa? Dibaca sin atau dibaca shad tergantung Bapak memakai mad jaiz. Kalau mad jaiznya 4 harokat, maka rumusnya apa? Sin 2 cara shad. Kalau mad jaiz munfasilnya 2 harokat, shad, sin, shad. Asalkan urut ya, Al-Baqarah, Al-A'raf, At-Tur, Al-Ghasyiyah. Bisa dipahami Pak? Ya, ini sudah mainnya ilmu qiraat nih. Nah, konsekuensi hukum ini. Ada lagi mau nanya? Gak ada? Baik. Sudah? Gak ada? Baik, jazakumullahu khairan. Ini ada yang siap untuk setoran? Ya, nah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di pembahasan terkait dengan sifat asliyah yang punya lawan kata. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait dengan apa definisi dan apa huruf-huruf yang ada pada sifat asliyah yang punya lawan kata, dan kita lanjutkan nanti pada sifat yang tidak punya lawan kata, dan kita lanjutkan ke sifat aridah insya Allah. Baik, semoga yang sedikit ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Taib nakhatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.